Kembali di lapor polisi pemirsa, sebuah truk kontainer terguling di pintu keluar tol Margonda Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, kecelakaan diduga akibat supir truk hilang kendali saat belok. Sebuah truk kontainer terguling di depan pintu masuk tol Margonda Depok, Jawa Barat. Diduga truk bermuatan cat ini terguling karena kehilangan keseimbangan saat berbelok keluar tol Margonda menuju Jalan Juanda. Usai kecelakaan, polisi mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Mau belok, Nah, mau belok, ada halangan lain gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. pelan aja lagi pelan belok. Bloknya itu pada nggak kuat nahan, nggak kuat nahan. Jadinya ya mau nggak mau. Oleng ya bang? Oleng ya. Tidak ada korban jiwa, namun supir truk dibawa ke klinik terdekat untuk pengobatan luka ringan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi setelah diketahui memperkosa gadis di bawah umur yang baru sebulan dikenalnya. Ya, pelaku dan korban diketahui berkenalan melalui media sosial. Pemuda berusia 25 tahun ini diamankan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku dilaporkan oleh orang tua korban yang tak terima anak perempuannya yang berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA disetubuhi pelaku di sebuah kamar wisma. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Nababan mengatakan, kasus persetubuhan tersebut berawal saat korban dan pelaku sebulan yang lalu berkenalan di sebuah aplikasi jejaring sosial dan mengajak korban untuk bertemu. Setelah bertemu dengan korban, pelaku membawa korban masuk ke sebuah wisma dan korban dipaksa untuk melayani nafsu birahinya di dalam kamar. Usai menyetubuhi korban, pelaku pun pulang ke rumah dengan membiarkan korban berada di dalam kamar serta mengunci pintu kamar dari luar. Korban berteriak dan ditolong oleh pemilik wisma serta temannya yang telah dihubungi korban. Korban dikunci dari luar, kemudian korban teriak-teriak dan ditolong oleh rekannya dan dia menghubungi temannya dan ibu pemilik wisma pun membantu untuk keluar dari jendela. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan orang tuanya ke kami karena begitu dia keluar dan pulang akhirnya melapor ke pos pengaduan kita di Bundaran Besar. Atas perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kini ditahan di ruang sel tahanan Polresta Palangkaraya dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, tega mencabulin anak perempuan berusia 7 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Ya pemirsa, pencabulan dilakukan oleh kakek di kediamannya di perumahan karyawan salah satu perusahaan kelapa sawit di Lamandau. Kasus predator seksual terhadap anak perempuan berumur 7 tahun terjadi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pelakunya adalah seorang kakek berinisial R, 55 tahun, yang juga tetangga korban. Diketahui kasus ini terjadi pada 4 November 2022, di mana ibu korban melihat anaknya tak berada di dalam rumah. Saat itulah ibu korban mencari keberadaan anaknya ke sejumlah rumah tetangga. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan di rumah tersangka dan didapati korban berada di dalam kamar dengan pintu tertutup. Saat ditanya, korban pun mengaku disuruh memegang alat kelamin tersangka dan dipangku. Kepada penyidik, R mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut kasus pencabulan anak di bawah umur oleh seorang pria lansia ini telah hadir bersama kami Kasat Reskrim Polres Lamandau, ada Ibtu Faisal Firman Gani. Selamat pagi Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Oke, selamat pagi Pak Faisal. Bisa Suaranya mendengar? belum terdengar Pak Faisal? Cek 1, 2. Oke Pak Faisal, Halo? suara kami terdengar dengan jelas ya Pak ya? Ya dengar jelas Mbak. Oke, Pak langsung saja Pak Faisal. Dari hasil penyelidikan Pak Faisal sudah berapa kali tersangka melakukan pencabulan ini kepada korban?
Baik, terima kasih pada para pemirsa iNews dapat kami sampaikan terkait peristiwa pencabulan anak di bawah umur dengan tersangka inisial R yang bersangkutan telah kita lakukan penyidikan dan mengaku kepada penyidik kami bahwa baru 1 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saudari F, yaitu yang merupakan tetangganya sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Kondisi korban alhamdulillah sampai dengan saat ini dengan dilakukan pendampingan dari unit PPA Polres Lamandau dengan dinas terkait, alhamdulillah untuk kondisi masih sedikit traumatis, namun untuk kegiatan sehari-hari sudah bisa kembali berkegiatan secara normal. Oke, Pak Faisal, ini awal mula si kakek ini bertemu dengan korbannya seperti apa, Bapak? Baik, bisa kami sampaikan, Pak, untuk pelaku sendiri adalah tetangga dari korban, yang mana pada saat itu musim banjir di salah satu kamp perusahaan sawit di Lamandau, sehingga korban ini main ke rumah kakek tersebut yang merupakan tetangganya, yang mana pada saat situasi di sekitar sepi, sehingga dengan kakek tersebut muncul nafsu birahinya melihat si korban tersebut, sehingga melakukan perbuatan asusila kepada korban. Yang mana setelah dilakukan perbuatan asusila tersebut, diketahui oleh ibu korban yang mencari korban sehingga menemukan sandal korban di depan rumah tersangka. Kemudian didapati bahwa korban sedang menggunakan celana dan kemudian untuk tersangka sedang tidak menggunakan celana di atas kasur. Demikian. Baik Pak, mungkin terakhir ini Pak, ada pesan nggak atau mungkin himbauan begitu ya untuk para orang tua dengan anak-anak yang berada di sekitar lingkungan yang mungkin kurang ada pengawasan orang tua. Seperti apa nih Pak, agar hal ini tidak terjadi? Baik, terima kasih. Kami dari Satreskrim Polres Lamandau menghimbau kepada seluruh orang tua dimanapun berada untuk lebih mengawasi anaknya secara maksimal, yang mana saat ini kita tidak tahu bahwa orang terdekat kita sendiri bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kedepannya agar orang tua tetap mengawasi anaknya yang utamanya di bawah umur dalam mungkin bermain ataupun bersosialisasi dengan tetangga agar tetap diawasi, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Faisal Firman untuk informasi, dan ini untuk warning untuk semua orang tua ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Firman. Oke, terima kasih Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto terkait perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Ya, dengan demikian kasus berlanjut ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi. Eksepsi atau nota keberatan terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto ditolak. Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat sidang putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Dengan demikian, Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Baikuni dan Cuk, serta menghadirkan semua saksi pada sidang berikutnya. Pihak kuasa hukum terdakwa pun mengaku sedang bersiap menghadapi pembuktian. Ya, kami tanggapannya setelah ini ya bersiap dengan pembuktian, dan kami akan siap-siap untuk pembuktian lebih detail. Makanya tadi kami juga tanyakan siapa yang akan dihadirkan 13 itu, sehingga juga kami punya persiapan di dalam melakukan bukti pembanding berkaitan dengan saksi yang akan diajukan. Sidang berikutnya akan digelar pada pekan depan, yakni 17 November 2022, dengan menghadirkan 13 saksi dan beberapa alat bukti. Sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Ya, pemirsa, dari 3 saksi yang dipanggil, diantaranya Ketua RT Komplek Polri Duren 3 dan 3 orang lainnya yang merupakan anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, salah satunya saksi Haryanto, pekerja harian lepas Divisi Propam Polri. Saksi Arianto datang ke sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saksi Arianto bekerja di Divisi Propam Polri sebagai pekerja lepas.
Arianto bekerja di Divisi Propam Polri sejak 2 tahun lalu 2020 dibawa oleh Verdi Sambo dari Bareskrim Polri. Sejak bekerja di Divisi Propam Polri, Arianto digaji oleh pribadi Verdi Sambo. Sehari-hari Arianto selalu bekerja di dalam kantor Divisi Propam Polri. 9 Juli 2022, saksi Arianto disuruh ke rumah Saguling untuk beli makan sore untuk keluarga Verdi Sambo sebanyak 4 orang. Saksi tiba di Saguling pukul 3 sore. Saksi sempat bertemu dengan Cuk Putranto di depan rumah Saguling dan mengatakan Irfan Swidianto saat itu menjabat Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri akan memberikan CCTV dan saksi Arianto diharapkan ambil di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3. Kemudian setelah dikasih tahu sama Pak Cuk tadi, saksi disuruh menerima ya CCTV tadi, itu saksi menghubungi langsung Pak Irfan. Betul. Pada saat dihubungi apa yang saksi katakan? Mohon izin Pak, saya diperintah Pak Cuk untuk menerima CCTV. Menerima CCTV? Iya. Perkataan Pak Irfan apa? Kesini aja Ri, ambil di pos. Kesini aja ambil Ya, di pos. Pos mana ini? Di pos Komplek Polri Duren 3. Komplek Polri Duren 3? Betul. Bukan di pos Saguling yang saksi berdiri tadi ya? Bukan. Bukan. Arianto tidak bertanya isi dari CCTV dan saksi tidak mengerti ada peristiwa pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur Arianto, pekerja harian lepas Propam Polri, karena kesaksiannya berubah-ubah. Ya, selain menceritakan proses pengambilan CCTV di Duren 3, saksi Arianto juga menceritakan sifat temperamental dari Verdi Sambo. Yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia si Ivan menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Seingat saya kalau itu... Kalau saudara, jangan saudara tebak-tebak. Oh iya Pak. Lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara. Ya. Karena itu harus pasti. Siap Pak. Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa kemungkinan-kemungkinan. Ya. Karena dia mencari kebenaran material ini. Saksi mengenal betul lah pribadian Pak Verdi Sambo ya? Iya Pak. Pak Verdi Sambo ini kalau ada perintah dan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan perintahnya, apa yang biasanya Pak Verdi Sambo ini sikapnya? Kalau masalah itu saya tidak tahu Pak. Loh, kan saksi kan bekerja langsung sama. Ya kan saya bekerja langsung hanya ibaratnya sebagai tukang bersih. Jadi saksi bekerja selama 5 tahun tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kesalahan, sempurna pekerjaan saksi selama 5 tahun? Ya kalau masalah pekerjaan yang tidak sesuai pasti dimarahin. Oke. Temperamen berarti Pak Verdi Sambo. Iya. Ya, pemirsa, tim Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap kurir ekstasi dan sabu di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 6.800 butir pil ekstasi dan 4,8 kg sabu. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.